Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trio Faralen Yudev dengan nomor NIM 2002136702 akan mempresentasikan tugas Pancasila, pendidikan Pancasila tentang Pancasila ke depannya. Setelah ini PowerPoint saya. Tugas pendidikan Pancasila, masa depan Pancasila. Nama Trio Faralen Yudev, nomor NIM 2002136702. Yang pertama itu pengertian Pancasila. Pancasila merupakan pedoman dasar bangsa Indonesia. Di dalamnya telah tertuai nilai-nilai luhur serta akan terus berkembang. Relevasinya sering dengan perkembangan zaman dan juga sifat Pancasila yang tidak kontekstual dan bisa dibilang berlakunya tidak berdasarkan waktu. Masa depan Pancasila. Untuk merawat masa depan Pancasila yang harus dijaga adalah membuat Pancasila tetap relevan dengan kehidupan berbangsa. Menjaga Pancasila tidak dapat lagi dilakukan dengan mitos Pancasila Sakti karena telah mampu melewati upaya pengertian dengan ideologi lain. Masa depan Pancasila tetap akan cerah dan terjaga ketika dialeborasi melalui pemikiran yang terbuka. Untuk menemukan keunggulan dan relevansi Pancasila tentu harus membandingkan dengan sistem nilai yang lain, atau bahkan menemukan pemahaman dan pemaknaan baru dari dialog antar sistem nilai. Sosial dan pembumian Pancasila harus dilakukan secara dialogis dan kontekstual sehingga nyaman dan relevan dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun kepercayaan dan harapan itu tidak dapat tumbuh dan terjaga karena ketakutan, baik ketakutan dicap tidak Pancasialis maupun ketakutan akan kekerasan. Kepercayaan dan harapan itu hanya dapat tumbuh dan terjaga tatkala generasi bangsa meyakini dengan kesadaran sendiri akan keberadaan serta merasa kebermanfaatan Pancasila dalam kehidupan. Hal ini terjadi ketika diberi ruang pengembangan pemahaman Pancasila sesuai kondisi zaman dan alam pikirannya. Pancasila tentang bangsa ke depan. Pada era globalisasi dan modernisasi seperti ini, tentu tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks dan beragam. Mulai dari tantangan yang muncul dari alam, yaitu semakin rentannya terjadi desintegrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tantangan dari luar, yaitu arus modern dan westernisasi yang mengerus budaya serta menjadikan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa dan jati diri nasional. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pengalaman jiwa nasionalisme dari berbagai elemen bangsa sudah mengalami penurunan greget dan kurang bergairah, serta ditambah lagi kurangnya komitmen dan implementasi untuk pengamalan nilai Pancasila yang menjadi pedoman dasar dalam berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi sekarang ini, pasalnya di masa perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat serta langsung maupun tidak langsung, moral dan budaya bangsa yang menjadi cerminan dari kepribadian bangsa ikut mengalami pergeseran di mana perubahan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan dari luar maupun dari dalam, perlu diadakannya pengkajian kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, serta setidaknya ada dua hal yang fundamental yang harus dilakukan. Pertama, penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Upaya ini memiliki makna strategis, makna realitas menunjukkan bahwa dalam batas-batas tertentu telah terjadi proses pemudaran kesadaran tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, perlu adanya konsistensi dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin negeri ini untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Jangan sampai Pancasila ini hanya sekedar wacana di atas mulut saja yang disampaikan secara berbusa-busa hingga menjadi basa-basi semata di lapangan penuh dengan perilaku hipokrit. Pancasila sebagai sistem nilai. Apapun label atau kedudukan yang diberikan pada Pancasila, inti dari Pancasila adalah suatu sistem nilai. Kelima sila Pancasila adalah sistem nilai yang diyakini keberadaan dan kebermanfaatannya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana sistem nilai yang lain, baik berupa pandangan hidup, filsafat, bahkan agama sekalipun, dapat saja dianggap terus aus atau ketinggalan zaman. Sistem nilai yang mampu bertahan sebagai rujukan bersama adalah sistem nilai yang tetap memiliki relevansi dan realitas individu dan masyarakat.
Pancasila tidak akan ditinggalkan tatkala masih mampu menjadi rujukan menyelesaikan problem individu dan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, ketika Pancasila atau sebenarnya adalah pemikiran elaboratif tentang Pancasila tidak dapat lagi menjadi pedoman penyelesaian masalah warga dan bangsa Indonesia, diakui atau tidak Pancasilanya akan ditinggalkan. Oleh karena itu, sistem nilai Pancasila harus terus berkembang. Dari 5 sila yang ada dalam pembukaan UUD 45, perkembangan sistem nilai itu dibentuk oleh pemahaman didasarkan pada realitas yang sedang dialami. Koabstrak yaitu nilai universal yang diterima oleh segenap komponen bangsa. Pancasila memberikan ruang dinamika yang luas bagi manifestasi nilai-nilai itu, bentuk dan pilihan kebijakan sesuai dengan realitas dan alam pikir tiap generasi. Dengan sendirinya, setiap generasi memiliki hak sepenuhnya menentukan pemahaman yang mempengaruhi perkembangan sistem nilai Pancasila. Konsekuensi dari ideologi terbuka adalah Pancasila berada pada level. Kesimpulannya, Pancasila berdasarkan dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, atau bisa diartikan dengan susila. Makna Pancasila merupakan dasar aturan yang memiliki 5 unsur, atau secara garis besar bisa diartikan sebagai pedoman dasar negara Republik Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Di samping itu, Pancasila disebut sebagai ideologi, yang mana ideologi adalah sebuah ide, konsep, dan juga gagasan. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan kita dalam menjalankan aktivitas di segala bidang. Ideologi secara umum diartikan sebagai sistem dasar tentang nilai-nilai tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh negara-negara, ideologi dapat diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, makhluk sosial, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sekian presentasi saya tentang masa depan Pancasila. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.